Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kuala Lumpur, Sobat Lentera. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Senin 26 Mei 2025. Dalam forum yang mengusung tema Inclusivity dan Sustainability ini, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai arah masa depan ASEAN serta melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara anggota. Presiden Prabowo Subianto tiba di KLCC Kuala Lumpur pada pukul 08.35 waktu setempat, disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin negara mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama berlatar belakang Menara Kembar Petronas, simbol ikonik Malaysia. Setelah itu, Presiden Prabowo bergabung dengan para pemimpin ASEAN lainnya di ruang tunggu sebelum memasuki ruang konferensi. Dalam sesi pleno KTT ke-46 ASEAN, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh ASEAN ke depan. Beliau menekankan pentingnya inklusivitas dan keberlanjutan dalam pembangunan kawasan serta pendukung upaya Papua Nugini untuk bergabung sebagai anggota ASEAN. Selain mengikuti sesi pleno, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri sesi retreat yang membahas isu-isu regional dan internasional, termasuk implementasi konsensus 5 poin terkait Myanmar dan kestabilitas kawasan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat solidaritas dan peran kepemimpinan di kawasan ASEAN Tenggara. Kabar selanjutnya datang dari arena balap internasional. F1 GP Monaco yang digelar di sirkuit Monte Carlo ini berakhir dengan drama dan ketegangan. Salah satu balapan paling ditunggu di kalender Formula One ini kembali hadirkan mimpi dan ketegangan di tikungan sempit ibu kota Monaco. Siapa yang menjadi pemenang di antara para pembalap tercepat di dunia? Berikut laporan selengkapnya. Sirkuit Jalan Raya Monte Carlo kembali menghadirkan drama dan strategi dalam balapan Formula One GP Monaco 2025. Lando Norris dari tim McLaren berhasil mengubah pole position menjadi kemenangan yang gemilang, menandai kemenangan pertamanya di sirkuit ini. Balapan kali ini menghadirkan tantangan tambahan dengan peraturan baru yang mewajibkan 2 kali pit stop dan penggunaan 3 jenis ban berbeda. Strategi menjadi kunci, dan Norris bersama timnya memainkan kartu mereka dengan sempurna. Charles Leclerc dari Ferrari, yang tampil di depan publik tuan rumah, memberikan tekanan sepanjang balapan namun harus puas finish di posisi kedua. Rekan setim Norris, Oscar Piastri, melengkapi podium di posisi ketiga, menjaga persaingan ketat dalam klasemen kejuaraan. Max Verstappen dari Red Bull mencoba strategi berbeda dengan menunda pit stop terakhirnya, berharap adanya safety car. Namun, harapan tersebut tidak terwujud, dan ia harus puas finish di posisi keempat. Kemenangan ini membawa Norris semakin dekat dengan Piastri dalam perebutan gelar juara dunia, dengan selisih hanya 3 poin. Sementara itu, McLaren memperkuat posisinya di puncak klasemen konstruktor. GP Monaco 2025 membuktikan bahwa di sirkuit legendaris ini, strategi dan ketenangan adalah kunci untuk meraih kemenangan. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kombinasi minuman yang tak biasa antara kopi dan air kelapa. Jadi tetap di Tera News.
yang kembali mencuri perhatian warganet. Kombinasi tak biasa antara kopi dan air kelapa menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Minuman ini dikenal dengan sebutan Cloud Coffee. Seperti apa uniknya minuman ini? Simak liputan selengkapnya. Cloud Coffee, demikian nama minuman yang saat ini tengah viral di media sosial, khususnya di platform TikTok dan Instagram. Perpaduan racikannya terbilang sederhana namun unik. Air kelapa dingin digunakan sebagai pengganti air biasa, lalu ditambahkan espresso dan susu nabati. Yang membuatnya semakin menarik adalah proses penyajiannya. Espresso dan susu akan dikocok terlebih dahulu hingga berbusa dan sedikit mengental. Kemudian dituang secara perlahan di atas air kelapa. Hasilnya terciptalah dua lapisan yang menyerupai bentuk awan. Inilah yang menjadi asal-usul nama Cloud Coffee. Tak hanya menarik secara visual, minuman ini juga dinilai lebih sehat. Kandungan elektrolit dalam air kelapa dipercaya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, menjaga hidrasi, bahkan mengurangi stres oksidatif. Meskipun sedang populer di luar negeri, konsep serupa sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia. Sejumlah kedai kopi lokal telah menggunakan air kelapa sebagai campuran dalam minuman kopi mereka. Jadi, jika Sobat Lentera penikmat kopi yang ingin mencoba sensasi berbeda, Cloud Coffee dapat menjadi pilihan menarik yang tak hanya menyegarkan, namun juga menunjang kesehatan. Sobat Lentera pasti sudah tidak asing lagi dengan piramida Mesir. Sebuah simbol kejayaan peradaban kuno yang menyimpan misteri dan kemegahan yang terus memukau dunia hingga kini. Bagaimana sebenarnya sejarah di balik bangunan raksasa ini? Simak ulasan selengkapnya dalam laporan berikut. Piramida Mesir telah lama menjadi salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal. Dibangun ribuan tahun lalu, struktur raksasa ini bukan hanya menunjukkan kemajuan teknologi zaman kuno, tetapi juga menjadi saksi bisu kejayaan peradaban Mesir kuno. Fungsi utama piramida adalah sebagai makam raja-raja Mesir, tempat penyimpanan jenazah beserta harta dan barang-barang berharga untuk kehidupan setelah mati. Kepercayaan kuat bangsa Mesir terhadap kehidupan setelah kematian menjadi dasar filosofi pembangunan piramida. Dahulu, makam raja-raja Mesir awalnya berupa gundukan berbentuk bangku yang disebut mastaba. Lalu, sekitar tahun 2780 sebelum Masehi, arsitek Raja Djoser, Imhotep, membangun piramida pertama dengan menempatkan 6 mastaba, masing-masing lebih kecil dari yang di bawahnya, dalam tumpukan untuk membentuk piramida yang bertingkat. Piramida bertingkat ini berdiri di tepi barat Sungai Nil di Saqqara dekat Memphis. Seperti piramida selanjutnya, di dalamnya terdapat berbagai ruangan dan lorong, termasuk ruang pemakaman raja. Pembangunan piramida mencapai puncaknya pada masa dinasti keempat hingga keenam, ketika menjadi jelas bahwa piramida tidak memberikan perlindungan bagi tubuh mumi para raja, melainkan menjadi target yang jelas bagi para perampok kuburan. Para raja kemudian dimakamkan di makam-makam tersembunyi yang terpahat di tebing-tebing batu. Piramida terbesar adalah Piramida Agung Giza yang dibangun sekitar tahun 2560 sebelum Masehi untuk Firaun Khufu dari dinasti keempat. Dengan tinggi awal lebih dari 481 kaki, bangunan ini selama ribuan tahun menjadi struktur tertinggi yang pernah dibuat manusia. Penemuan arkeologis dan penelitian modern terus membuka tabir rahasia pembangunan piramida, termasuk penggunaan astronomi, perhitungan matematis yang presisi, serta struktur ruang internal yang rumit. Kini, piramida Mesir tidak hanya menjadi simbol kekuasaan masa lalu, tetapi juga menjadi magnet pariwisata dunia dan bukti kekuatan intelektual manusia kuno.
Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.